calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Wonosobo akan melaksanakan praktik kucing. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum praktik kucing kami mulai. Di sini saya Rustina sebagai observer, kemudian Bunda Mujianti sebagai coach, dan Bunda Ika Ovita sebagai kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bunda Ika dan Bunda Muji. Siang. Hari ini kita akan melaksanakan praktik kucing ya, dimana nanti Bunda Muji sebagai kucingnya, kemudian Bunda Ika sebagai kucingnya. Nah, sebelum nanti kita melaksanakan praktik kucing yang akan dilakukan oleh Bunda, di sini saya sebagai observer akan menyampaikan tentang indikator apa yang nanti akan menjadi penilaian. Yang dimana indikator yang akan menjadi penilaian di sini adalah tentang alur cerita, dimana yang terdiri dari menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian di sini juga akan dimulai mengenai kompetensi inti dari kucing itu sendiri, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, ya. Nah, tetapi di sini nanti sebelum pakai kucing dilaksanakan, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bunda Muji sebagai kucing ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama begini Bunda Muji. Jadi nanti saat proses kucing yang akan kita lakukan, kompetensi kucing apa yang ingin Bunda Muji kembangkan? Ya, kalau untuk kompetensi apa yang ingin saya kembangkan, otomatis 3 kompetensinya. Yang pertama adalah mendengar aktif, terus yang kedua itu adalah kehadiran penuh, yang ketiga bisa menyampaikan pertanyaan berbobot. Itu sudah jelas ya, seharusnya ada 3 yang bisa saya kuasai begitu. Jadi berarti untuk kompetensi yang harus dikembangkan itu ketiganya itu ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, di sini nanti dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi apa yang akan secara spesifik diobservasi atau dipilih? Mungkin kalau dari 3 itu prioritas saya itu sebagai pendengar aktif dulu. Ya, karena memang kita akan penuh atau fokus di situ dengan mitra saya yang nanti akan saya kucing. Ini mendengar aktif ya Bu ya, Iya. mau dikembangkan secara spesifik. Nah, sekarang yang terakhir ya Bunda. Nah, menurut Bunda Muji sendiri, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan kompetensi yang diinginkan oleh Bunda Muji itu seperti apa? Mungkin yang pertama, karena sebagai pendengar aktif, otomatis saya lebih sedikit berbicara. Terus saya juga harus fokus terhadap mitra saya. Itu terus mungkin apalagi ya? Mungkin bisa mengambil kata kuncinya, karena fokus otomatis kata kunci itu penting untuk apa? Untuk mencari solusi dan juga memahami pembicaraan nanti saat kita melakukan kucing. Sekali lagi indikator yang dicapai dalam uji ini ya. Karena tadi sudah disampaikan tentang indikator apa yang menjadi tujuan di pengembangan kucing ini Bunda. Sebelum nanti proses kucing ini berlangsung perlu saya sampaikan juga, karena ini waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Nanti setelah ini akan saya serahkan sepenuhnya kepada Bunda Muji dan Bunda Ika. Oke, baik, mungkin bisa mulai dipraktikkan saja ya. Oke, terima kasih Bunda Rus. Sama-sama. Assalamualaikum Bunda Muji. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah harus semangat dan kondisi selalu baik insyaallah. Ya, Bunda Muji lagi apa nih? Biasa ini banyak pekerjaan, baru penilaian akhir semester, jadi oret untuk koreksian seperti biasa. Sebenarnya saya mau ngobrol-ngobrol sebentar nih Bunda Muji, ada waktu nggak? Wah, selalu ada waktu buat menikah. Bosnya nggak ada waktu ya, selalu ada waktu menikah. Gimana Terima kasih sekali.
kalau di kelas itu cenderungnya pasif sekali, pendiam banget. Bahkan ketika saya minta untuk tanya berpendapat itu dia diam seperti itu. Pasif ya. Pasif, kalau yang pasif dalam pembelajaran, tidak fokus, kemudian di situ juga dia itu kurang tanggung jawab dalam bacaan tugasnya. Nah, kemudian ada lagi satu lagi ketika anak tersebut itu saya minta untuk berpendapat, belum ada keberanian di situ. Itu kurang lebihnya seperti itu kondisi anak saya itu. Jadi tadi ada anak yang bernama Arif gitu ya. Satunya pendiam, kurang tanggung jawab, terus tidak fokus saat pembelajaran. Apakah itu hanya satu anak? Ya, yang saya yang masih anak seperti yang benar-benar saya rasa itu kompleks banget. Ya, itu permasalahan gitu ya. Jelas itu pasti ada salah satu atau salah dua anak yang kita menginginkan lebih dari itu ya. Terus kira-kira apa sih harapan Ika ada pertemuan ini, atau apa sih yang mau didapatkan Ika untuk pertemuan kali ini? Yang saya ingin sekali dengan obrolan kita ini nanti Bu, saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi, bahwa saya ingin itu nanti anak itu bisa ada perubahan lah dalam dirinya, mungkin bisa nanti ada keberanian untuk bertanya, ada tanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya, kemudian satu lagi mungkin dia nantinya apa ya, mungkin karena dia pendiam karena kurang bersosialisasi. Dan nanti saya harapkan juga anak ini nanti bisa meningkatkan sosialnya. Jadi tadi yang disampaikan Bunda Ika bahwa ada anak yang bernama Arif itu memang masih pemalu gitu ya, kurang aktif, jarang bertanya juga. Itu mungkin karena pengaruh kurangnya sosialisasi dari anak tersebut. Nah, kira-kira sebenarnya si Arif ini menjadi anak yang pemalu, menjadi anak yang kurang percaya diri itu sebabnya apa sih? Kalau saya rasa sih ya Bu ya, mungkin itu datangnya dari mungkin itu tadi kurang bersosialisasi. Jadi anak itu cenderung kurang berani untuk mengungkapkan pendapatnya begitu Ibu. Jangankan untuk berpendapat, kalau saya tanya aja, Arif sudah paham belum? Dia jawabnya begitu, jadi kayak malu-malu gitu. Tapi pada dasarnya ketika mengerjakan tugas dia agak kesulitan dan akhirnya berdampaklah juga ke nilainya yang kurang maksimal gitu Bu. Jadi saya ingin itu anak tersebut nanti ada perubahan yang lebih baik gitu ya maksudnya. Jadi tadi anak tersebut itu memang kurang sosialisasi begitu ya, yang akhirnya jadi pendiam, malu, walaupun mungkin tadi tidak paham, tidak mau bertanya, berakibat nilainya berkurang. Nah, apa sih yang sebenarnya Bunda Ika bisa lakukan supaya anak tersebut itu bisa meningkatkan rasa sosialnya atau bersosialisasi supaya tadi bisa percaya diri, tidak malu lagi? Mungkin saya pikir untuk meningkatkan sosialnya dia ya, mungkin saya nanti bisa merancang pembelajaran yang bisa mengaktifkan anak tersebut ya Bu ya. Nah, jadi saya rancang pembelajaran yang dimana mungkin ada hal-hal yang disukai seperti itu, jadi nanti anak tersebut bisa tertarik untuk ikut aktif gitu ya belajar. Bisa berdiskusi gitu misalnya mungkin tadi bisa Ika itu tadi merancang pembelajaran sesuai minat gitu ya, minat anak tersebut supaya anak tersebut itu lebih tertarik sehingga bisa meningkatkan percaya dirinya karena mungkin sesuai dengan bakatnya dan juga nah tadi ada istilah anak tersebut itu akhirnya nilainya itu kurang karena juga belajarnya juga kurang begitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan selain tadi meningkatkan rasa percaya diri supaya tidak malu lagi, nah supaya lebih rajin belajarnya buat Mas Arif tadi, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan? Mungkin yang pertama saya akan lakukan di sini, nanti saya akan melakukan pendekatan personal ya. Pendekatan personal, biar dia mau belajar dari hati. Apa sih alasannya kok dia malas belajar? Kemudian yang kedua mungkin nanti saya akan berkomunikasi dengan orang tua ya Bu. Bisa sangat
bisa itu. Mungkin Bu Ika itu ingin menggali sebenarnya sebabnya itu apa, baik itu dari anaknya maupun dari orang tuanya gitu. Itu sangat luar biasa rencana seperti itu. Nah, untuk bisa lebih bertanggung jawab, kita sudah sosialisasi, kita sudah menggunakan strategi pembelajaran tadi yang sesuai dengan minat. Nah, supaya anak itu lebih bertanggung jawab, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Iya, saya kan ada kesepakatan kelas Bu. Kesepakatan kelas. Jadi nanti mungkin saya akan ingatkan kembali atau secara spesifik saya akan meyakinkan kembali bahwa ada tuh keyakinan kelas di mana ada nilai tanggung jawab yang sudah disepakati dari satu kelas, bukan hanya untuk Mas Ari itu ya, anak-anak satu kelas. Jadi sebenarnya ini bisa diterapkan untuk semua anak, tetapi Bu Ika masih condong anaknya karena memang salah satu dari mereka itu ada yang luar biasa. Ditingkatkan motivasi ya. Jadi Bu Ika sampaikan bahwa yang pertama itu kita bisa merancang pembelajaran sesuai dengan minat supaya anak itu lebih tertarik. Terus yang kedua juga pendekatan personal dengan anaknya dan juga dengan orang tuanya supaya tahu sebenarnya sebabnya itu apa. Terus yang ketiga itu ada selalu mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah dilakukannya. Nah, jadi Bunda Ika itu menginginkan bahwa anak tersebut itu mempunyai motivasi intrinsik supaya kita itu bisa megang lebih gitu ya. Nah, apa rencana Bunda Ika untuk mencapai hal tersebut? Ya, rencana saya tadi tentunya yang pertama saya akan menentukan jadwal ya Bu, untuk saya perlu melakukan bimbingan pribadi secara personal. Jadi saya akan menentukan jadwal dulu untuk melakukan bimbingan secara pribadi. Kemudian yang kedua adalah saya akan membuat perencanaan pembelajaran di mana nanti bisa untuk sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Di mana nanti saya akan masukkan kebutuhan mungkin terkait minat belajar siswa untuk bisa mengaktifkan siswa tersebut. Kemudian yang ketiga saya akan melakukan kunjungan ke rumah untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua dalam masalah ini. Jadi nantinya orang tua juga ada andil nih Bu untuk kemajuan siswa tersebut. Ya, jadi ada 3 ya tadi, bisa ada menentukan jadwal bimbingan personal, terus home visit, perencanaan pembelajaran. Nah, prioritas yang bisa dilakukan secepatnya kira-kira dari ketiga tadi yang disampaikan itu apa? Mungkin yang akan saya lakukan secepatnya adalah yang pertama tadi menentukan jadwal. Menentukan jadwal bimbingan secara personal. Kapan itu akan dilakukan? Karena ini baru saja selesai pas ya Bu, dan mungkin masih disibukkan dengan koreksi dan buatan rapor. Mungkin saya akan mulai nanti di semester 2. Oh, semester 2 awal ya. Oke, Januari di semester 2 awal. Terus untuk mengetahui keberhasilan dari apa yang tadi Bu Ika lakukan itu apa indikatornya apa? Ya. Jadi dapat dikatakan berhasil kalau menurut saya itu sudah bisa meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian ada rasa tanggung jawab juga dalam penyelesaian tugas-tugasnya dan ada keberanian dalam memunculkan pendapatnya gitu ya. Jadi saya harapkan dari adanya keterampilan tersebut nanti juga bisa berpengaruh ke prestasinya. Prestasi lebih meningkat gitu ya Bu, karena rasa percaya dirinya sudah meningkat, bentuk tanggung jawabnya juga sudah ada, terus tadi akhirnya outcome-nya itu prestasinya lebih meningkat. Komitmen Bu Ika dalam melakukan aksi tersebut itu apa ya? Komitmen saya dalam rencana-rencana aksi yang tadi dimunculkan tadi ya Bu, saya akan melakukan, tentunya akan lakukan secepatnya dengan sebaik mungkin supaya nanti akan membawa perubahan baik dalam diri anak tersebut. Melakukan secepatnya gitu ya. Tidak lanjutnya kita tadi sudah ngobrol banyak. Tadi Bu Ika sudah menyampaikan bahwa ada salah satu anak yang perlu digali lagi motivasi intrinsipnya. Bu Ika juga sudah tahu tadi apa rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri anak, untuk meningkatkan bertanggung jawab. Kira-kira tidak lanjut Ika mungkin hari ini ada atau tidak rencananya? Tentunya saya kan segera ya Bu rencana tadi. Terus nanti kalau saya akan mengevaluasi apakah rencana-rencana yang muncul tadi ketika sudah dilaksanakan itu membawa dampak. Nanti kita akan ngobrol lagi
Bu Ika sudah memberikan rencana-rencana yang luar biasa tadi disampaikan. Nah, kapan nih kita akan bertemu lagi kira-kira? Saya kan pelaksanaannya Januari, jadi nanti sekitar minggu ke 3 Januari kita, mungkin saya nanti akan berkabar. Ya, oke. Berarti nanti saya dikabarin lagi, komen-komen lagi, insya Allah bulan Januari ya. Ya. Terima kasih Bu Ika untuk hari ini, untuk kucing hari ini, gitu kan, sangat-sangat apa namanya panas, obrolan yang panas, obrolan yang sekiranya tidak bisa di-cut sebenarnya, tapi mungkin waktunya kita hanya dapat 10 sampai 15 menit, tidak bisa ditambahin. Justru saya makasih sekali Bu sudah dapat solusi dari permasalahan saya. Muji sudah memancing-mancing saya, jadi ada beberapa ide yang bisa saya lakukan. Iya. Satu kali lagi pertanyaan, apa sih yang didapatkan pada hari ini setelah kita coaching tadi? Ya. Dari pembicaraan tadi yang sangat luar biasa, asyik sekali kita yang saya dapat di sini, pencerahan atas permasalahan saya, solusi-solusi yang ternyata sebelumnya saya tidak terpikirkan seperti itu Bu. Jadi di sini saya ada beberapa ide yang nanti bisa diterapkan. Ya, jadi semoga ini pertemuan yang bermanfaat ya Ibu. Jadi buat kita semua juga buat pengalaman buat saya sendiri begitu ya sudah. Terima kasih atas waktunya Bu Ika. Kita bisa bertemu lagi besok Januari. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi, mungkin lebih seru lagi dengan topik yang berbeda lagi dan ada peninggalan dari siswanya Bunda Ika. Ya, terima kasih Bunda Ika. Terima kasih. Alhamdulillah nih Bunda Muji, Bunda Ika bahwa praktek kucing sudah dilaksanakan tadi dengan lancar. Alhamdulillah tentunya membawa manfaat untuk kita semua. Oke. Nah untuk selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi yang telah saya lakukan tadi ya. Nah di sini ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya ajukan kepada Bunda Muji selaku coach. Ya. Nah, berdasarkan hasil dari kucing tadi Bunda Muji, tadi kan sudah menentukan indikator ketercapaian pengembangan yang akan Bunda Muji inginkan. Ya. Nah di sini apa saja yang sudah dilakukan oleh Bunda Muji terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bunda Muji? Ya, ini refleksi diri berarti ya Bu ya. Jadi tadi saat saya melakukan kucing, jadi memang saya berusaha sebagai pendengar yang aktif. Ya, fokus kepada mitra, nah saya fokus kepada Bunda Ika tadi sebagai kucingnya. Selain itu juga memahami pembicaraan, karena tadi sudah fokus ke perbincangan apa yang kita bicarakan. Akhirnya juga saya memahami apa itu pembicaraan yang sedang berlangsung. Setelah itu saya ambil kata kuncinya. Supaya apa? Supaya saya itu bisa mengembangkan pertanyaan sampai ke solusi. Sebenarnya seperti itu. Dan juga saya berusaha untuk sedikit berbicara ya, karena memang saya orangnya cerewet gitu. Jadi sedikit berbicara pun itu biasanya perlu nafas yang luar biasa dan perlu ditata begitu. Mungkin salah satunya itu saya sudah berusaha untuk melakukan hal yang tadi saya sampaikan. Terima kasih atas jawaban yang diberikan, bagus sekali. Memang dari awal sampai akhir tadi saya mengamati proses kucing yang dilakukan oleh Bunda Muji dan Bunda Ika. Di sini saya juga berkesimpulan bahwa alur tirta yang sudah dilaksanakan oleh Bunda Muji itu sepenuhnya sudah dilaksanakan. Baik itu dalam menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah yang sedang dialami oleh Bunda Ika, kemudian bagaimana cara menggali ide dari Bunda Ika untuk merencanakan aksinya untuk mengatasi permasalahan yang dia alami, kemudian menggali komitmen ataupun tanggung jawab dari Bunda Ika dalam menjalankan rencana tadi. Kemudian setelah saya amati juga ternyata kompetensi inti dari kucing yang sudah dilakukan oleh Bunda Muji itu juga ternyata sudah dilaksanakan semua sesuai dengan yang dijawab oleh Bunda Muji tadi. Seperti ada kehadiran penuh, tadi saya sudah melihat bahwa Bunda Muji memang sudah benar-benar hadir penuh di dalam proses kucing ini. Kemudian untuk membenarkan aktif pun tadi saya amati juga seperti itu. Bunda Muji dengan aktifnya membenarkan apa yang sedang dipaparkan oleh Bunda Ika terkait permasalahannya. Kemudian untuk menanyakan pertanyaan berbobot pun tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas bagaimana Bunda Muji menggali ide atas
setiap kata kunci yang disampaikan oleh Bunda Ika. Ya. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi nih Bunda Muji yang terakhir ya. Nah, setelah dari hasil kucing yang telah kami lakukan, Bunda Muji, kira-kira pada praktik kucing yang selanjutnya itu kompetensi apa lagi yang ingin Bunda Muji lebih kembangkan? Ya. Mungkin salah satunya adalah kompetensi untuk menggali pertanyaan berbobot ke Ibu, karena itu agak sedikit kesusahan bagi saya sendiri, karena itu butuh latihan yang benar-benar intens, butuh latihan lebih dibandingkan untuk kompetensi yang lain. Kalau saya itu. Oh iya, berarti di sini kompetensi yang ini Bunda Muji kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Betul sekali bahwa yang namanya kemampuan kita dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu memang kita butuh berlatih ya Bu ya. Berlatih banyak, intinya jam terbangnya harus banyak ya. Lebih banyak untuk dipraktekkan. Semoga nanti di praktik kucing selanjutnya ketika Bunda Muji ingin mengembangkan kompetensi itu bisa berjalan dengan lancar dan mampu menghasilkan apa yang Bunda Muji inginkan. Nah, ini untuk yang terakhir terima kasih sekali Bunda Muji dan Bunda Ika. Di sini Bunda Muji tadi sudah memaparkan banyak sekali jawaban mengenai kompetensi apa yang diinginkan Bunda Muji berkembang dalam praktek kucing ini. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, karena kita sudah selesai ya, waktunya juga sudah habis. Sehingga di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.